mana bisa tungguan. Di sini tempat kami belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Ada anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan sehingga kita masih bisa bersua kembali di dalam video kali ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ketiga dari mata pelajaran agama Islam kelas 11 SMA. Dalam bab 3 ini, materi yang akan kita pelajari adalah asy-syaja'ah. Materi bab 3 ini judulnya adalah asy-syaja'ah, atau berani membela kebenaran. Silakan bisa sambil dibuka terlebih dahulu materinya dalam buku LKS Al-Kahfi terbitan MGMP Agama Islam Kabupaten Magelang. Ada di halaman ke-29. Dan seperti biasa, adik-adik sekalian, kita akan mengawali pertemuan kita kali ini dengan literasi kalam ilahi. Adapun ayat Al-Quran yang kita baca adalah salah satu dalil pokok dalam materi asy-syaja'ah atau berani membela kebenaran, yaitu Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-8. Bisa sambil dibuka dulu buku LKS-nya. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-8. Saya bacakan, silakan adik-adik sekalian memperhatikan ayat yang akan saya bacakan, baik makharijul hurufnya, tajwidnya, artinya, dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Jadilah kalian orang-orang yang adil, menegakkan kebenaran karena Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan jangan kebencian kalian pada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil pada mereka. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil ini lebih dekat dengan ketakwaan. Ya, demikian tadi sekilas dalil pokok asy-syaja'ah dalam kesempatan kita kali ini. Kemudian di dalam buku LKS Al-Kahfi diawali dengan sebuah kisah bagaimana hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena materi ini berkisah, materi ini adalah materi tentang keberanian dalam membela kebenaran, maka dalam buku ini diawali dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau hijrah. Umar ini merupakan salah satu tokoh dengkotnya orang Quraisy, orang yang paling ganas, orang yang paling keras. Bahkan orang-orang kafir Quraisy mereka menyangka Umar ini tidak akan pernah masuk Islam.
Bahkan mereka mengatakan Umar ini tidak akan masuk Islam sampai keledainya Umar yang masuk Islam terlebih dahulu. Ini karena mereka menganggap tidak mungkin Umar bin Khattab akan masuk dalam agama Islam, sehingga mereka mengatakan Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya yang masuk Islam. Tapi ternyata Allah berkenan lain, dan ini merupakan berkat doanya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang kau cintai. Satu dari dua Umar, karena ada dua Umar waktu itu, yaitu Amr bin Hisam atau kita kenal dengan nama Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ternyata Allah membukakan pintu hati Umar bin Khattab untuk menerima hidayah sehingga Umar ini masuk Islam. Ringkas cerita, ketika Umar masuk Islam, keberanian ditampakkan ketika Umar ini akan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau sahabat-sahabat yang lain mereka memilih untuk berhijrah dengan cara sembunyi-sembunyi, memilih waktu yang sepi, waktu malam sehingga orang-orang kafir tidak akan tahu. Tapi berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia malah mengumumkan hijrahnya, bahkan mengatakan menantang orang-orang Quraisy. Ketika Umar akan hijrah, dia mendatangi orang-orang kafir Quraisy, kemudian mengatakan, man arada an tuthkilahu ummuhu aw yu'attima waladuhu. Umar mengatakan, siapa yang ingin ibunya bersedih karena tidak punya anak lagi, anaknya bersedih karena menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, maka cegat aku Umar bin Khattab akan hijrah melalui jalan di balik lembah ini. Jadi Umar malah menantang orang-orang Quraisy untuk mencegatnya ketika akan hijrah. Tapi ternyata tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani mencegahnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini merupakan salah satu kisah keberanian Umar bin Khattab ketika hijrah. Adik-adik sekalian, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kata asy-syaja'ah berasal dari bahasa Arab syuja'un yang berarti berani. Secara bahasa asy-syaja'ah berarti keberanian. Adapun secara istilah artinya adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran dengan cara yang benar sesuai ketentuan syariat agama Islam. Jadi ingat-ingat ya, asy-syaja'ah secara bahasa artinya adalah keberanian. Adapun secara istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Adapun lawan kata dari kata asy-syaja'ah adalah al-jubn. Al-jubnu berarti pengecut atau penakut. Pengecut, takut dalam membela dan mempertahankan kebenaran. Itu dari sisi pengertian. Kemudian sifat syaja'ah ini memiliki landasan sehingga sifat ini bisa berada dalam diri seseorang. Landasan yang pertama adalah iman yang kokoh. Seorang yang memiliki iman yang kuat, yang kokoh, maka dia akan berani dalam hal membela kebenaran. Kalau kalian membaca di dalam buku LKS, maka ada beberapa kisah di situ yang disajikan bagaimana kekuatan iman seorang dalam mempertahankan kebenaran, bagaimana imannya Rasulullah SAW yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau hijrah, kemudian bersembunyi di Gua Thur dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keteguhan iman seorang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwasanya apinya nanti akan menjadi dingin, tapi dia memiliki kekuatan iman yang kokoh sehingga ketika dilempar ke dalam api dia dengan tenang saja, hingga kemudian Allah berfirman dengan perkataannya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun diberikan keselamatan ketika dibakar dalam api yang menyala tadi. Kemudian landasan yang kedua adalah bersabar menjalani
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kunci yang kedua, melakukan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di antara hal penting yang perlu kita ketahui, asy-syaja'ah atau berani membela kebenaran ini dibagi ke dalam dua bentuk, dua macam. Yang pertama adalah syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang ditampakkan atau muncul terlihat secara fisiknya, terutama ketika menghadapi musuh dalam peperangan. Jadi yang pertama adalah asy-syaja'ah harbiyah, keberanian dalam perang, kelihatan secara fisik dia berani. Salah satu contohnya ketika dia berperang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya syaja'ah harbiyah. Adapun yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah, keberanian yang tidak nampak secara fisik berperang, tapi lebih ke mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana dia mengendalikan marahnya, bagaimana dia mengatakan kebenaran, bagaimana dia mengakui kesalahan yang dia lakukan, kemudian bagaimana dia bersikap jujur, adil, baik pada dirinya sendiri maupun orang yang lain. Ini adalah beberapa contoh syaja'ah nafsiyah. Jadi diingat-ingat, syaja'ah ada dua. Yang pertama syaja'ah harbiyah, yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah, keberanian yang tampak secara fisik. Contohnya ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membunuh atau dibunuh, maka yang terjadi di sini adalah syaja'ah harbiyah. Yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah, atau keberanian yang ditampakkan melalui sikapnya. Demikian ya. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian penekanan yang penting dalam materi ini adalah bagaimana menghubungkan perilaku syaja'ah ini dengan sifat jujur. Jujur merupakan bagian dari syaja'ah nafsiyah. Sifat syaja'ah yang disertai dengan kejujuran akan melahirkan beberapa sifat berikut. Di antaranya adalah memiliki daya tahan yang besar, berani berterus terang mengatakan kebenaran. Akan disampaikan dalam sebuah hadis, qulil haq walau kana murran, katakanlah kebenaran meskipun kebenaran itu pahit. Dan ini memiliki keberanian dalam mengatakan jujur berkaitan dengan kebenaran seperti ini. Yang ketiga adalah kemampuan menjaga rahasia. Disajikan juga bagaimana salah seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman yang mendapat julukan Sahih Basir karena beliau salah seorang sahabat yang paling pandai mendapat tugas menjaga rahasianya Rasulullah SAW. Dan ini tidak mudah. Menyimpan rahasia harus dilandasi sifat syaja'ah nafsiyah. Kemudian yang keempat, mengakui kesalahan sendiri. Yang kelima, dia mampu bersikap objektif, bersikap adil kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan yang keenam adalah menahan nafsu di saat dia marah, mampu mengendalikan dirinya. Orang yang kuat bukan orang yang mampu mengalahkan orang lain ketika bergulat atau berkelahi, tapi orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, adalah orang yang mampu menahan amarahnya, nafsunya ketika dia marah. Jadi itu beberapa sifat yang dapat lahir ketika dia mengedepankan sikap syaja'ah. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian bisa menyebutkan sifat-sifat yang lain yang tentunya tidak harus seperti yang berada di buku teks LKS PAI Al-Islam Kabupaten Magelang ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sedikit pengantar materi asy-syaja'ah dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan berdiskusi. Saya minta anak-anak sekalian untuk silakan menyebutkan contoh penerapan perilaku asy-syaja'ah atau keberanian
membela kebenaran, keberanian jujur yang bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah kalian. Bagaimana syaja'ah kalian di sekolah dengan guru, dengan teman, dengan warga sekolah yang lain, ketika pelajaran, ketika di kantin, ketika di kelas bercanda dengan teman-teman, bermain dan lain sebagainya. Ya, silakan kalian cari bagaimana contoh penerapan asyaja'ah di dalam lingkungan sekolah. Kemudian kalau sudah, silakan diketikkan di kolom komentar di bawah ini. Ya, kita lanjutkan dengan berdiskusi ya. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.